Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sekecil apapun buatlah prestasi, karena itulah orang-orang besar mengubah dunia. Afesiarus dan para profesional muda, saya Aferosa Ajalil. Selamat datang di podcast Leaders to be Leaders, podcast wawancara khusus para profesional. Program ini dipersembahkan oleh situs berita afesiar.com dan didukung oleh program studi ilmu komunikasi Tantri Abeng University. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang cukup istimewa, yaitu seorang mantan presiden dan komisaris Grab Indonesia dan juga petinggi di AirAsia dan beberapa perusahaan lain, yang sekarang beliau memimpin sebagai co-founder dari sebuah perusahaan yang disebut Planet Carbon. Kita sambut Pak Rizky Kramadibrata. Apa kabar, Pak? Pak Ave, kabar baik. Terima kasih. Pak Rizky ini seorang yang sangat terkenal sekali ya. Jadi kali ini kita kedatangan beliau untuk berbagi bagaimana beliau bisa mencapai itu semua, sehingga sekarang yang disebut beliau ada pivoting ya dalam hidupnya, yaitu berbisnis di apa sebutannya, Pak? Climate technology. Climate technology. Yeah. Climate technology, dan korporasinya disebut brandnya Planet Carbon. Planet Carbon itu perusahaannya dalam bentuk apa tuh, Pak? Perseroan terbatas atau apa? PT, Pak. PT ya, tapi memang namanya PT Planet Carbon ya? PT Planet Carbon Technology. Planet Ya. Carbon Technology, Ya. Oke. Jadi Pak Rizky, ini ada hal yang menarik nih. Anda kan dari awalnya berkecimpung di bidang teknologi komunikasi ya, kemudian pernah di penerbangan ya, kemudian juga sampai ke aplikasi ya, dari transportasi Grab itu ya. Sampai pada posisi puncak sebagai komisaris. Kemudian Anda sebut sebagai ada pivoting dalam hidup Anda, dalam karir Anda, yaitu menjadi seorang pengusaha atau pebisnis di bidang climate tech ya. Ya. Itu tentang emisi karbon. Itu kok bisa begitu? Ini agak-agak susah. Karena kalau teknologi begini-begini, saya kalau karbon climate tech, saya kurang begitu paham. Coba bisa jelaskan kenapa Pak Anda Ave. tertarik pada itu? Ya, yang pertama adalah mungkin ya saya beruntung aja gitu ya. Jawaban simpelnya saya beruntung. Jawaban mungkin tidak terlalu simpelnya, saya tuh selalu tertarik dengan hal-hal yang baru. Kalau baru, ya. bisa dilihat ya patternnya, dulu telekomunikasi itu hal yang baru. Baru ya. Di tahun 90-an, Ya. apalagi teknologi mobility ya, selular dan lain-lain. Jadi ketika internet mulai booming, itu saya part of it lah ya, dimana pernah di Bakri Telkom juga, terus juga pernah berkecimpung di Amerika Serikat juga. Kemudian airlines waktu itu, walaupun airlines saya sendiri bukan baru, tetapi dulu ada konsep baru kan, low cost carrier. Low cost carrier, Asia itu ya. Dulu kan ininya paling depan lah ya. Perang diskon pokoknya. Ya, bukan begitu Pak. Tapi low cost carrier itu di unbundling. Oh gitu ya. Pricingnya. Kalau dulu orang
beli tiket untuk semuanya, Iya, termasuk iya. makan, Iya, termasuk iya, iya, bagasi, iya, iya. termasuk apa. Iya. Kalau ini kita unbundling, jadi terserah customer tuh pilihnya apa. Terus Oke. juga pemilihan pesawat juga lebih apa itu namanya lebih selektif. Iya, Jadi iya. kita lihat kalau bisa satu tipe, karena satu tipe itu artinya akan bisa lebih murah operasional Iya, dan iya, iya, lain-lainnya. iya, iya. Itu hal yang baru. Dimana ketika waktu itu juga hal yang barunya adalah untuk pemesanan langsung. Kalau dulu zaman mungkin tahun 90-an, awal Iya, iya. 2000-an itu masih Datang. lewat travel Travel agent. atau datang ya. Iya, belum ada seperti sekarang ya. Cuman dulu AirAsia sudah bisa langsung booking langsung lewat website. Iya, iya, iya. Nah, kemudian dalam perjalanan saya itu kemudian keberuntungan saya somehow bisa berkolaborasi dan bergabung dengan waktu itu Grab lah ya, di Dengan mana Grab ya. itu baru sekali dan apa namanya operasi di Indonesia juga masih kecil waktu Iya, itu. iya. Passion saya adalah emang terhadap hal-hal yang baru Waktu itu dan saya ada ngeliat yang lain juga ya selain Grab ya? ada beberapa pemain ya? cukup banyak, globalnya ada, lokalnya juga Ada juga ya, ada oke ya. gitu ya. Jadi kita memang ini greenfield ya kalau dibilang Iya, ya, iya, hal iya. yang masih baru, belum ada. Iya, iya. Dan ya syukur alhamdulillah cukup sukses, Iya, iya, iya. cukup besar, Iya, iya. dan mungkin melebihi dari apa yang di-expect juga di-expect di juga, awal ya. Ya kemudian mungkin saya pada satu titik adalah saya pengen lihat lagi sesuatu yang baru, dan saya lihat tantangan besar untuk dunia ini adalah sekarang mengurangi atau meremove emisi karbon. Karena emisi karbon ini kenapa penting? Karena bagaimana di manage? Karena emisi karbon ini hampir 90% lebih saintis di dunia ini sepakat penyebab pemanasan global itu karena emisi karbon. Ini harus di manage. Bukan artinya jangan melakukan kegiatan lagi manusia, itu juga salah kan, nggak mungkin kan kita mati begitu. Kita mati, kita nggak bisa usaha, kita nggak bisa ada kegiatan. Tapi harus diatur bagaimana emisi karbonnya ini jangan sampai seperti level yang sebelum-sebelumnya. Iya, menyiasati itu ya. Nah, saya melihat misi ini dan saya melihat ini potensi juga untuk opportunity business. Iya. Saya melihat ini sesuatu yang baru. Passion saya di situ timbul, saya ingin masuk di situ, dan makanya masuk ke bidang yang mungkin satu kelihatannya agak jauh dari yang sebelumnya, tapi kalau dilihat silver liningnya adalah ini saya selalu mengambil sesuatu yang mungkin saya harapkan steps ahead dibandingkan orang-orang mungkin yang belum terlalu melihat ini. Tapi ada silver lining satunya lagi, saya kalau lakukan sesuatu kalau bisa sebisa mungkin ini adalah penting juga untuk banyak orang. Jadi itu salah satu silver lining. Anda tuh sebelumnya di Grab Indonesia tuh berapa lama sih? Pertanyaan yang bagus, saya hitung-hitung dulu ya. Ya, hitung dulu Pak. Saya sebagai eksekutif itu mungkin kira-kira 7,5 tahun lah sebagai eksekutif. Terus kemudian sebagai komisaris 2 tahun. Jadi hampir 1 dekade lah saya di sana. Udah paling lama atau sempat paling lama kayaknya enggak sih, sekarang udah disusul ada orang lagi. Enggak, maksudnya jika dalam karir Anda itu yang mana yang paling lama? Pertanyaan yang bagus, kelihatannya emang di Grab saya paling lama. Iya. Karena kenapa? Paling nyaman dong. Karena saya merasa gini, satu itu paling mission driven. Saya merasa misinya tuh tinggi sekali. Karena empowermentnya ini banyak nih. Oh iya, mitra. Walaupun ada challenge tapi kita empowering. Ya, hal-hal seperti itu. Tapi itu justru hal yang bagus. Artinya kalau ada kasus, berarti 95% atau 99%-nya itu adalah sebetulnya benefit gitu kan. Bisnisnya jalan ya. Berarti bagus gitu loh. Benefit bukan hanya buat bisnis ya, bahkan sebetulnya buat mitranya pun sebetulnya itu sangat berguna. Kalau ada 1, 2, 3, 4, 5 itu berarti statistik berjalan. Biasalah ada seperti itu ya. Tapi saya merasa kenapa saya cukup lama di situ karena impact dan benefit yang di-create itu cukup banyak. Mission driven lah saya lihat ya. Dan kemudian secara kultur juga sangat bagus sih, kita sama-sama membangun untuk kultur yang baik untuk seluruh Grabbers-nya ya, kalau kita sebut situ ya. Ya itu sekilas tentang Grab lah kira-kira. Oke. Jadi ketika Anda memutuskan pada bisnis climate tech ini, apa yang Anda persiapkan itu? Apakah product knowledge-nya atau teknologi Anda harus pelajari mengenai bidang ini atau apa yang Anda pelajari pertama kali? Ya, pertama adalah mempelajari bagaimana saya bisa membuat impact tadi ya. Gimana menghasilkan impact buat orang-orang. Yang kedua adalah melihat bagaimana apa yang cocok buat di Indonesia. Atau Southeast Asia, Indonesia Southeast Asia. Jadi pasar Anda selain Indonesia Southeast Asia. Ya, kita aiming ke Southeast Asia ya. Saat ini tapi terus terang baru di Indonesia, tapi kita aiming ke Asia Tenggara lah ya kira-kira. Nah,
Kalau ngelihat struktur industri di Southeast Asia dan di Indonesia, itu banyaknya secara umum di dua hal. Pertama adalah mineral. Mineral itu pertambangan maksudnya. Pertambangan, kemudian juga oil and gas, seperti itu ya. Yang kedua adalah agri. Negara-negara kita ini di Indonesia, Vietnam, Filipina, Thailand tidak akan bisa hidup kalau tidak ada agribisnis. Perkebunan, plantation, pertanian itu adalah backbone dari ekonomi kita ini dan juga backbone untuk keberlangsungan hidup masyarakat kita. Kalau nggak ada kita, tadi Pak Afi bilang nggak makan kita nanti gitu kan ya. Nah, tentunya saya pilih lah ya yang mana yang teknologi untuk dekarbonisasi. Istilah untuk mengurangi emisi ini juga disebut kadang-kadang dekarbonisasi ya. Saya pilih yang mana yang cocok dekarbonisasinya, dan saya memfokuskan adalah masuk ke plantations dan pertanian, ke perkebunan dan pertanian. Karena dari situ sebetulnya banyak emisi yang tidak terlihat. Emisi karbon yang tidak terlihat. Bukan CO2 ya emisi karbonnya gitu ya. Kalau metana yang paling banyak. Mungkin sekilas kenapa metana itu ada. Metana itu secara umum dihasilkan kalau ada bahan organik itu bahan hidup. Seperti misalnya daun, batang, dan bahkan lain-lain. Bahkan kotoran manusia masih masuk. Sebetulnya itu juga organik ya. Cuman kita bicaranya adalah untuk perkebunan, pertanian. Itu banyak bahan organik. Kalau bahan organik dia kemudian lembab ya. Dia itu secara umum menghasilkan metana karena ada sebuah mikroorganisme yang disebut metanogens melakukan aksinya. Nah, emisi metana ini kenapa penting untuk kita address? Di dunia ini ada 3 emisi besar karbon. Pertama yang kita sangat kenal nih, Pak Afi, CO2, carbon dioxide. Yang kedua CH4, metana ini. Metana ini kontribusi dia terhadap pemanasan global 84 kali lebih besar daripada CO2. Itulah pentingnya. 1 ton metana itu 84 kali lebih berdampak dibandingkan 1 ton CO2. Yang ketiga ini saya juga out of my focus namanya N2O, nitrous oxide. Nah, saya fokusnya ke yang CH4 nitrogen itu. Nitrous oxide namanya, N2O. Beda sama nitrogen ya? Beda. Itu dihasilkan dari apa? Itu juga sebetulnya dari perkebunan, pertanian, pupuk dan lain-lain. Tapi Anda nggak fokus ke sana ya? Tidak fokus. Dan saya ke CO2 juga tidak fokus. Saya fokusnya ke CH4. Ke metana itu ya. Karena teknologi Anda, alat-alat Anda mendukung itu gitu. Kira-kira begitu. Yes. Oke ya, saya bisa nangkep seperti itu. Oke Pak Rizky, ini bicara tentang apa yang dilakukan oleh Planet Carbon sebagai salah satu bisnisnya adalah tadi ya, bagaimana mengurangi atau mengatasi dari limbah itu yang berupa metana tadi yang 84 kali lebih berdampak pada pemanasan global ketimbang karbon dioksida ya. Tepat. Nah, kemudian ini apa sih yang harus dipahami oleh publik masyarakat ya, sehingga mereka punya kesadaran bahwa hal ini perlu diperhatikan, dan juga para pengusaha atau industri yang berhubungan dengan pemanasan global atau yang menghasilkan gas metana ini. Gimana penjelasan gamblangnya? Secara umum dulu deh ya. Secara umum aja. Saya secara historis dulu nih, pengetahuan umum. Ya. Jadi pemanasan global itu diukur dari sejak
manusia melakukan industrialisasi. Iya, iya. Di sekitar tahun 1800-an lah, tepatnya saya kurang tahu. Apa itu industrialisasi? Ketika mulai ada mesin uap, terus kemudian juga mulai ada mesin revolusi industri itu. Revolusi industri. Di Inggris ya. Ya, karena ditemukan peralatan-peralatan yang menjadi merubah aktivitas pertanian, kemudian mulai aktivitas industri, orang memproduksi udah nggak lagi pakai tangan, udah pakai mesin di situ. Nah, kenapa di situ? Karena disitulah dimulainya adanya emisi. Ya. Sebelumnya apa tidak ada emisi? Ada, selalu ada emisi. Alam pun melakukan secara normal itu emisi. Tapi emisi yang di luar normal itu mulai terjadi karena dari aktivitas manusia. Orang perkebunan tadinya Pak Ave bercocok tanam nggak sebanyak itu tadinya. Ya, karena mass products. Begitu mass productions itu jadi masif bercocok tanam. Orang tidak melakukan pertambangan tadinya. Tapi kemudian ketika mulai butuh listrik dan lain-lain, orang melakukan pertambangan. Nah, inilah dimulainya emisi yang lebih dari biasanya. Emisinya tuh emisi karbon biasanya. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Ave, emisi karbon ini berkontribusi terhadap pemanasan global. Itu disetujui oleh majority dari scientists. Nah, jadi yang harus diperhatikan di sini adalah ada nggak aspek di mana ketika kita melakukan kegiatan industrialisasi, kan ini penting nih, jangan sampai nanti orang salah. Oh, berarti kita tidak boleh melakukan industrialisasi ya? Wah, tadi kata Pak Ave, makan dari mana kita nanti, hidup dari mana kita nanti, kita nggak bisa lagi beraktivitas podcast padahal penting kan podcast ini kan untuk pengetahuan orang. Ini bagus sekali ini seperti ini. Nah, yang harus diperhatikan oleh industri adalah ada nggak teknologi-teknologi atau aspek ketika melakukan kegiatan industrialisasinya, dia bisa tetap mengurangi emisi karbonnya atau bahkan menghilangkan emisi karbonnya. Nah, ini sebetulnya pola pikirnya datangnya dari situ. Saya sendiri masuk Planet Karbon ini masuk untuk perkebunan dan pertanian dengan melakukan proses produksi yang dinamakan produk akhirnya adalah biochar. Biochar itu sebetulnya mungkin kayak singkatan ya, biomasa berbentuk charcoal. Charcoal itu arang, Pak. Seperti arang bentuk fisiknya itu mirip banget arang. Tapi padat, tapi dari biomasa dia. Dilakukan prosesnya adalah menggunakan mesin yang cukup besar, Pak. Ya, kalau ruangan ini mungkin dari ruangan ini sampai ujung ruangan ini dilakukan dalam proses yang cukup besar. Bagaimana prosesnya? Biomasa dimasukkan ke situ secara gampangnya ya. Limbahnya ya. Limbah tuh tapi bukan limbah kimia ya, Pak ya. Ya, limbah organik ya. Limbah organik dimasukkan ke situ. Limbah organik itu seperti apa contohnya kalau di industri itu? Misalnya bisa akar, ampas tebu, bisa daun, ampas tebu, itu gabah padi, itu limbah organik. Kemudian kalau sawit itu apa? Kalau sawit tuh janjang kosong, ada seperti itunya lah. Jadi banyak sekali istilah-istilahnya di sana di sawit ya. Nah, kita terutama masuknya ke janjang kosong. Nah, kita masukkan ke mesin itu, dipanasi tanpa oksigen, dipanaskan tanpa oksigen 600 sampai 750 derajat Celcius. Dari proses itu hasil namanya biochar. Nah, padat ya, memadat ya. Padat tapi seperti arang lah, Pak. Padat seperti arang. Nah, fungsinya ada 3 biochar ini. Yang pertama adalah dia bisa memperbaiki struktur tanah. Jadi bisa seperti pupuk nggak? Nah, ini sedikit kalau gampangnya iya. Tapi sebetulnya secara teknis dia bukan pupuk. Dia membantu pupuk bekerja lebih bagus. Oke, jadi dia supporting. Karena struktur tanahnya ini. Benefit kedua, dia bisa meningkatkan hasil panen. Karena tadi struktur tanahnya bagus, dia hasil panennya baik. 1 dan 2 ini mudah dimengerti ya, Pak ya. Yang ketiga siap-siap ini, Pak. Apa tuh? Pak Ave. Ini agak butuh pemahaman yang ketiga nih. Oke, bagaimana? Yang ketiga, fungsinya biochar ini ketika dia dimasukkan ke tanah tadi. Dia itu bentuknya karbon yang stabil. Artinya tidak menguap. Kalau tadinya dia menghasilkan emisi kalau dibiarkan melembab dan lain-lain. Menguap ya bahasanya, enggak. Bukan sih, menghasilkan emisi, bukan menguap, menghasilkan emisi. Dengan dijadikan biochar, dia stable karbonnya. Dia nggak kemana-mana. Dia tidak melakukan emisi. Tidak ada emisi, dia bentuknya tidak kemana-mana, betul. Maksudnya kira-kira dia tidak akan melayang ke udara kan? Tidak akan menjadi emisi karbon. Selama berapa lama, Pak? 200 tahun sampai 1000 tahun dengan teknologi ini. Bahasa gampangnya kalau misalnya karbon dioksida dia akan melayang, betul. Ya kan? Gas-gas itu akan melayang, tapi dia stay. Dia stay, stabil. Seperti diikat 200 tahun sampai 1000 tahun. Dalam bentuk biochar tadi. Dalam bentuk biochar tadi. Nah, yang ketiga ini, kenapa ini penting? Karena inilah
inisiatif tadi, dekarbonisasi. Oh, industrinya jalan? Jalan. Oke, jalan-jalan aja gitu. Jalan bagus, tapi dengan proses ini tidak ada tidak ada carbon emission yang jadi disebutnya dekarbonisasi. Oke, jadi menyiasati dari lingkungan hidup agar tetap terjaga dengan cara seperti ini. Betul. Dan kalau ditanya apakah ini kita sempat side discussion tadi ya. Ya. Apakah ini CSR? Bukan. Ya, oke. Ini bagian dari bisnis, Ya. operations dan business profitability juga. Bagaimana bisa profitable bisnis ini? Karena di pasar internasional, di pasar global, proses penghilangan karbon ini itu ada value-nya, yaitu carbon credits disebutnya. Itu diperjualbelikan di pasar internasional. Jadi bukan fisik dari biochar yang diperdagangkan, tetapi fungsi dia menahan emisi karbon selama 200 sampai 1000 tahun inilah yang punya value ekonominya karena bagian dari inisiatif global untuk melakukan pengurangan emisi Itu karbon. seperti reward gitu atau award ya? Betul, itu seperti mekanisme boleh disebut reward, tapi mekanisme insentif ekonomis untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Oh gitu ya. Persyaratannya banyak, Pak. Jadi untuk mengklaim itu, perusahaan kami adalah perusahaan yang dekarbonisasi tadi. Yes. Ini sudah kami tunjukkan bukti-buktinya, maka itu kemana tuh? Ya, menunjukkan bukti-buktinya itu panjang, Pak. Ya, kemana itu? Karena itu metodologi internasional. Jadi ada standar internasional yang harus dipenuhi. Ntar diukur, dilihat, benar nggak, dicek, diaudit, dan lain-lain. Dijual globalnya ke pasar global, Pak. Oke. Itu pasar global ada bermacam-macam, ada di Amerika, ada di Eropa. Pembelinya global juga masuknya, bisa masuk dari Eropa juga, Amerika, bisa dari Afrika, bahkan dari Jepang, dari Korea pun bisa membeli juga. Oke. Menarik juga ya. Jadi dari sisi regulasi sebenarnya peraturan di Indonesia itu untuk industri itu ada nggak yang mengatur bahwa limbah dari setiap industri itu harus ditangani dengan menggunakan teknologi tertentu, ada menggunakan jasa pihak tiga misalnya? Wah, ini pertanyaan yang makin dalam lagi nih, Pak Afeni. Karena bisnis ini kan sedikit kompleks ya. Iya. Jadi kalau ditanya sekarang, ada nggak sebetulnya pegangan pemerintah untuk melakukan pengkontrolan emisi karbon ini? Ada ya. Karena kita ikut dalam kesepakatan internasional, kesepakatan global, yang biasanya setiap tahun kalau Pak Afe sering dengar ada pejabat-pejabat kita ikut namanya COP, COP sekian, ada di mana, di mana, yang terakhir kalau nggak salah ada di mana itu ya, Brazil kalau nggak salah. Nanti tahun depan di Turki. Nah, itulah disebut kesepakatannya. Berapa pengurangan karbon dari industri yang ditargetkan dari setiap negara. Nanti setiap negara akan bilang, oh industri ini kita targetkan turun sekian emisinya. Itu namanya istilahnya NDC, Nationally Determined Contribution. Mau kontribut berapa? Di situ diterjemahkan nanti gimana cara pemerintah mengurangi itu ke industri. Biasanya lewat arahan-arahan. Yang masih jarang adalah melalui bentuk penalti. Masih jarang karena butuh penyesuaian dulu ya di industri kita ini. Jadi untuk penalti mungkin masih sangat jarang. Kalau di Eropa penaltinya banyak, Pak. Kalau ini lebih dari sekian dia kena penalti. Singapura pun demikian. Apalagi ya. Nah, ini tahapan lah ya, tahapan. Nanti yang saya dengar sih berikutnya lewat OJK, di mana kalau perusahaan sudah publik itu mulai ditargetkan berapa emisi karbonnya dan lain-lain. Tapi tahapannya seperti itu kira-kira. Oke, jadi ini menurut Anda adalah bisnis yang selain menarik dari sisi prospek juga membantu keberlangsungan lingkungan hidup ya? Iya, jadi keberlangsungan bahkan planet ini, Pak. Planet ini ya. Karena pemanasan global kita mulai rasakan dampaknya. Heat waves di mana-mana, tornado makin besar. Itu efek dari pemanasan global. Ketinggian air laut yang mana artinya mulai penetrasi ke daratan, itu juga bagian dari pemanasan global. Kedepannya nanti efek yang paling ditakutkan adalah panen. Karena kalau efek panennya gagal, ya itu kita akan jadi kena masalah ya, di mana kita tidak bisa mencukupi kekurangan pangan. Oke. Sebagai co-founder itu di Planet Carbon ini, apa sih yang Anda kerjakan? Tugas Anda itu apa? Bisa ceritain? Ya tentunya pertama strategic directions ya. Gimana sih kita mengatur strategi ini, pemilihan produk misalnya, karena kan mesin juga banyak, terus pemilihan metodologi tadi yang internasional, standar internasional mana yang kita ikutin.
Lalu kemudian bagaimana kita menjalankan perusahaan ini secara umumnya ya. Untuk day to day-nya, co-founder saya ada yang menjadi managing director-nya. Jadi day to day itulah yang meng-approach businesses, karena perusahaan-perusahaan kan juga harus di-approach kan untuk ini kan. Ya tentunya saya juga ikut juga di situ untuk menjelaskan ini. Tapi surprisingly Pak Ave, perusahaan-perusahaan perkebunan kita sangat aware terhadap dan ini. Mungkin lagi nyari-nyari kali siapa mitra yang pas itu ya. Sangat aware karena begini, kebanyakan pembelinya itu pasarnya di Eropa, pasar produknya itu di Eropa, sehingga emang ada beberapa persyaratan untuk bisa masuk ke sana, dan ini hal yang bagus sih sebetulnya. Artinya sudah ada pengetahuan dulu untuk ke sini. Ketika kita masuk, itu adalah hal yang oke, ini bagian dari program yang kita bisa pertimbangkan, dan kemudian mereka melakukan ini diskusi. Bahkan sampai pada tahap kerjasama sharing revenue atau bagaimana? Ya, ini commercial agreement. Commercial agreement commercial agreement. Ya. Ini benar-benar seperti B2B juga bisa. B2B sih. Bisa masuk ke situ nggak? Ya, B2B ini. B2B ini masuknya B2B. Jadi kalau dibicarakan apakah ini sebuah inovasi teknologi? Enggak juga sih Pak Ave. Karena ini teknologi yang sebetulnya udah ada udah ada, dan di negara-negara lain juga udah diterapkan. Kalau saya bilang apa inovasinya di sini, ini adalah inovasi ekonomi. Di mana kita memperkenalkan kepada perusahaan-perusahaan, ini bisa loh secara ekonomis ini berjalan, menguntungkan, tapi baik buat planet bumi. Oke, menarik sekali ya. Oke, ini masalah sedikit kita ulas bagian tentang kepemimpinan ya Pak Rizky. Anda kan sudah berpengalaman memimpin perusahaan ya, bisnis-bisnis dari telekomunikasi, kemudian penerbangan, kemudian transportasi yang berhubungan dengan aplikasi tadi, kemudian sampai saat ini. Anda itu apa sih bagaimana cara Anda memimpinnya dengan begitu banyak bawahan yang langsung dan tidak langsung? Itu apa yang Anda lakukan sehingga bisnis itu bisa berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan Anda? Waduh, ini pertanyaan yang penting tapi sulit. Oke. Iya kan? Silakan. Penting tapi sulit dijawab. Oke. Karena memang sebagian bisa dibilang, saya bisa aja claiming, ini karena keahlian saya, gitu kan. Sangat mudah saya bilang seperti itu, gitu ya. Tapi kalau dilihat perjalanannya, itu kan bervariasi bervariasi banget. Jadi saya selalu dalam satu hal bersyukur juga ya. Maksudnya ada keberuntungan saya diberikan sedikit keahlian, kemudahan untuk menjalankan ini. Tapi kalau mau ditanya kuncinya, nih. Kalau saya ini sekalian Pak Ave tanya, sekalian saya juga reflecting back gitu. Apa sih sebetulnya ya kuncinya? Kuncinya itu adalah kita mau belajar. Mau belajar itu penting banget. Karena kalau nggak belajar kita jadi kita punya persepsi tertentu, kemudian kita nggak mau belajar, terus jadinya salah gitu ya. Padahal ini berbeda-beda. Tapi ada satu lagi nih hal yang penting nih Pak Ave. Apa tuh Pak? Kemampuan untuk mendengarkan. Oke, ini agak susah nih. Iya, jadi bukan kita yang bilang A, B, C. Tapi kita dengerin dulu. Orang lain tuh sebetulnya apa sih perspektifnya? A, B, C, baru kita kemudian simpulkan berarti C, D, E. Jadi dua menurut saya ya, kalau saya ditanya ini saya agak kaget ya. Wah, tapi apa ya? Pertama adalah kemampuan belajar dan mendengarkan. Kenapa ini penting? Pertama nih ya, belajar nih Pak. Saya ambil contoh airlines. Saya ambil contoh dulu ya, airlines.
Pak, dari saya telekomunikasi ke airlines, Iya. ya ampun, beda banget. Beda banget ya. Itu zaman dulu belum ada, masih sedikit. E-books itu masih jarang. Iya, oke. Jadi saya harus belajar ilmu-ilmu baru. Saya beli buku tentang airport, saya beli buku tentang airline, saya tanya literatur dari perusahaan juga, Iya, iya. dokumentasinya dan lain-lain. Numpuk itu Pak, dulu buku-buku yang harus saya telan dalam waktu mungkin 2 bulan, 3 bulan. Bukan ditelan begini ya Pak ya, tapi telan tapi telan kita baca. Ya, oke. Istri saya sampai pusing dulu Pak ngelihat tumpukan Iya. buku-buku saya. Aku udah nggak ngerti sama buku-buku kamu Iya, ya. iya. Saya juga sama nggak ngerti, cuman saya harus pelajarin dulu. Ini bisnisnya berbeda. Karena bagaimana ini logikanya, apa yang menjadi kuncinya, bagaimana safety, apa dan lain-lain. Tapi membaca saja Iya. tidak cukup Pak. Iya. Kita harus dengar dari orang operationsnya. Saya keliling, saya ke airport, saya tanya dari pilotnya, saya tanya dari stewardessnya, saya tanya dari semua yang Iya. stakeholders yang Iya, ada iya. di airport dan lain-lain. Dari situlah saya baru bisa mengejawantahkan. Oh ini. Oh dinamikanya tuh Iya, begini. Sehingga saya bisa berkomunikasi cukup efektif terhadap para pelakunya. Karena ketika kita mengambil keputusan itu harus efektif. Zooming lagi ke yang berikutnya, itu lebih kompleks. Apa tuh? Ketika di Grab. Oke. Sebentar Pak, saya ingin menegaskan di sini tentang kata mendengarkan. Yes. Dalam konteks apa? Ini kan kepemimpinan ya. Konteksnya Ya. apa? Mendengarkan itu kita akan lakukan, dan pada batasan apa mendengarkan itu tetap kita lakukan. Ini bagus banget Karena ini kan pertanyaannya. agak tipis ya. Yes. Mendengarkan konteksnya apa dulu, Ya. kemudian batasannya apa? Karena pemimpinan itu kalau terlalu banyak mendengar, semua masuk. Ini jadi Ya. racun buat kita. Ya. Sebagai pemimpin, sehingga kita jadi tidak objektif lagi, mana yang benar, mana yang salah. Nah, bisa dijelaskan Pak soal Ya. pengalaman Bapak tadi? Tadi ke pertanyaan Pak Ave yang pertama tadi, apa sih sebetulnya kan ini kan berbeda-beda Pak Rizky. Iya, iya. Tapi saya bilang jawabannya adalah saya ini biasanya mission driven. Iya, iya, iya. Penting sebelum kita melakukan kegiatan-kegiatan tadi, Iya. belajar dan mendengarkan, Iya. kita harus firm dulu misi kita apa. Oke. Karena kalau nggak benar kata Pak Ave, kita bisa Karena kan perspektif orang berbeda-beda ya menanggapi. berbeda-beda. Ya. Ketika Pak Rizky ngomong begini, nanti Ya. itu mentah-mentah oleh yang menonton kan ya, Yes. kita profesional. Jadi harus dijelaskan juga. Ya. Jadi belajar ini pertama kita membaca, belajar Iya, dan iya. lain. Ini penting supaya apa? Supaya pengetahuan kita cukup lengkap. Iya, iya. Cukup lengkap. Mendengarkan kenapa penting? Karena membaca saja tidak mungkin. Iya, iya. Tidak dapat konteks-konteks yang di luar dari bacaan. Iya, iya. Kita dengarkan apa yang menjadi concern-concern dari setiap Iya, stakeholders. iya, iya. Tapi balik lagi ke pernyataan saya di awal. Iya, iya. Kita harus balik lagi kepada misinya. Iya, Misi iya. kita ini apa? Iya, iya. Sehingga ketika kita mendengarkan itu, Iya, iya. kita tahu ini sesuai dengan misi atau tidak. Jadi sortirnya di situ, Pak. Iya, iya, iya. Ini misi kita adalah ini. Mungkin orang belum terlalu tahu misi Iya, kita iya. apa. Tapi itu adalah aspirasi dari orang. Bagaimana menyesuaikan aspirasi ini supaya kita tidak telan mentah-mentah adalah kembali kepada misinya lagi, Pak. Misinya iya, itu apa? Iya, iya. Sehingga emang yang tadi Pak Ave bilang itu Iya. benar banget. Iya. Jangan semuanya juga ditelan. Iya, iya, iya. Tapi kita balikan dulu kepada misinya. Karena belum tentu semua orang sepaham. Belum tentu semua orang itu sama. Belum tentu semua orang konteksnya juga tahu kita misinya apa. Jadi, Oke. tapi menjalankan misi tanpa kita belajar, Iya, tanpa iya. kita mendengarkan Iya. orang, itu juga salah total. Makanya tadi saya ingin tahu batasan Pak Rizky ini sebagai seorang pemimpin itu sampai mana untuk mendengarkan ya. Misi. Ya. Misi pada Iya. tahap misi yang ingin dicapai. Betul. Selain itu negator yang masuk ya. Ya, kita bukan bilang negator juga ya, tapi lebih kepada masukan aja yang kita Masukan dengar. ya, cukup masukan saja cukup ya. masukan saja Karena kan kita kita nggak bisa lihat juga banyak sekali negator dalam sebuah korporasi yang kadang-kadang bisa membuat korporasi itu malah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Iya, iya. Banyak peristiwa di perusahaan-perusahaan yang sudah settle ketika berganti pemimpinan yang di dalam ini kadang-kadang masih tersisa orang-orang yang masih menganut sebagai negator yang kadang-kadang mempengaruhi orang lain untuk tidak produktif. Siap, betul Pak. Itulah makanya Pak Rizky mungkin ada di situ. Kebetulan. Saya Oke. beruntung. Pak mau nanya nih, kiat Anda dalam memimpin itu apa? Kiat dalam memimpin. Ya, Iya. saya tuh senangnya adalah openness. Openness, keterbukaan ya. Keterbukaan. Kalau dulu orang lihat kantor saya itu
open sih kantor saya. Oh, sekat-sekatnya masih kelihatan ya, orang bisa Iya, wajahnya kelihatan. dan saya seneng keliling. Saya Keliling. selalu keliling atas bawah. Ini Iya. saya nggak suka kalau lagi nggak kerja, saya di meja aja. Saya lebih keliling. Saya ngelihat orang ngerjain apa, Iya, iya, iya. pengen tahu kesulitannya apa Iya, iya, dan iya. lain-lain. Jadi saya open. Iya, Yang iya. pertama. Yang kedua, saya itu lebih kalau istilahnya servant leadership, Oke. melayani. Ya. Nah, ini batasannya penting juga nih, Pak. Hmm. Servant leadership ini kadang harus dijelaskan dengan baik. Ya, servant leadership ini adalah sebetulnya kita kan punya target nih. Iya, iya. Kita kasih target. Iya, iya. Ya. Tim kita kasih Iya, target. iya, iya. Servant leadership adalah lebih sering bertanya, apa yang saya bisa bantu untuk kamu mencapai target kamu. Oke. Jadi balik lagi bener. Kalau servant leadership kita cuma melayani aja, saya layani ya, itu tidak target driven. Oke. Tapi kalau servant leadership kita bilang apa yang bisa kita bantu Karena gini, untuk kamu sukses mencapai target, itu target nah, driven. kan Pak Rizky sudah karena kita berhadapan dengan sumber daya manusia yang baru, yaitu Gen Z dan Alpha berikutnya ya. Ya, ya. Nah, kata-kata servant leader itu akan diterjemahkan seperti apa? Nah, itu harus clear. Yes, Untuk terima setiap kasih Pak generasi, Afe. ya. Ini sangat clear. Karena kalau servant leadership di harfiah, kita akan bilang, udah kamu saya layani ini. Tapi servant leadership-nya ini adalah goal oriented. Goal oriented. Kita sudah kasih targetnya. Misalnya, Pak. Ya. Misalnya. Ya, misalnya nih Misalnya ya. apa? Misalnya kayak begini ya. Dia punya kesulitan ternyata. Ya, Oke. misalnya nih ya Pak Ya. ya, misalnya. Contoh aja ya. Misalnya dikasih target ekspansi misalnya ya. Ekspansi. 20 kota misalnya 20 seperti kota, itu ya, oke, 20 kota. Oke. Kemudian tentunya sebetulnya udah dikasih sih apa namanya empowerment-nya udah Sudah ada dikasih. semua. Tapi taruhlah ya Pak ya, misalnya kemudian, oh mohon maaf nih katanya, kita sebetulnya bisa nih udah jalan, kita masuk udah set up dan lain-lain misalnya. Tetapi ada perizinan misalnya Oke. yang dari pusat yang kami sulit untuk menjangkaunya. Misalnya Oke, seperti itu. oke. Itu kan sangat relevan kan sebenarnya. Relevan, oke. Berarti harus ada komunikasi yang baik dengan misalnya head office untuk membantu perizinannya Iya. semacam itu. Itu hanya salah satu contoh aja. Kemudian misalnya contoh berikutnya adalah, oke ini kami sudah berjalan, tetapi kami sebetulnya butuh hiring spesifikasi yang begini, tetapi udah 3 bulan 4 bulan kami belum dapat juga padahal udah di request seperti itu. Oke. Itu hal-hal yang leadership tuh bisa membantu. Oke, kita bantu memecahkan birokrasinya, Oke. memecahkan prioritinya Di dan internal lain-lain. maksudnya ya. Internal. Internal Ya. saya biasanya berhadapan dengan keuangan ya. Ya, ada juga seperti itu ya. Misalnya budgetnya kok belum keluar, ini seperti itu ya. Seperti itu ya. Iya. Tetapi saya fokusnya sebetulnya adalah memecahkan secara struktural. Iya. Karena kalau satu persatu tidak habis-habis nanti itu Iya, requestnya. Iya. Jadi artinya servant leadership itu bukan kemudian kita bantu orang itu, Iya, tidak. iya. Tapi kita bantu organisasinya. Iya. Taruhlah berarti tadi misalnya kita bilang rekrutmen kok lama banget. Iya. Oh ternyata patternnya adalah ini terjadi di 2-3 kasus misalnya. Iya. Oh berarti ada hal struktural yang harus diperbaiki. Di situ kita berjalan sebagai servant leadership-nya. Bukan bilang, tolong ya, itu dipercepat rekrutmennya untuk yang itu. Kalau itu servant leadership, tapi case basis, Oke. tidak memecahkan secara struktur. Iya. Tapi kalau kita lihat, oh ada permasalahan di sini. Oke, kita duduk. Kelihatannya nih kita lihat nih ada pattern untuk rekrutmen untuk di daerah kok Iya. lambat. Ada apa? Oh karena ini. Kita pecahkan strukturalnya dan it's solved for everybody. Oke. Ada kalanya karyawan menginginkan pemimpin yang sesuai versi mereka. Ya, lembut, menyampaikan sesuatu, tidak pernah marah, bahkan kalau menghukum tidak terlalu keras. Anda memahami seperti apa? Oke. Leaders itu comes with many styles. Ya. Kita bukan lihat dari stylesnya. Ya, oke. Tapi leaders itu dilihat dari bagaimana dia menjalankan tugasnya. Ya. Apakah dia cara menjalankannya dengan lembut? Iya. Apakah dia cara jalankannya dengan lebih lugas? Ya. Itu hanya styles aja kalau saya Style, lihat. ya, Hanya oke. style saja. Kita harus sebetulnya mengkalibrasi itu, Ya. memfilter itu bahwa sebuah leadership role itu sebetulnya harus bebas dari style apapun. Oke. Yang penting adalah efektivitasnya. Oke. Nah, karena kalau nggak fair gitu ya. Ada Iya. orang yang lembut dibilang tidak cocok untuk Iya, ini. oke. Ada orang yang mungkin lebih lugas dibilang tidak Tegas, cocok. ya. Menurut saya bukan itu ya. Dia harus clear sekali
apa goal yang harus dia capai dan bagaimana Berarti mencapainya. apa yang harus disampaikan kepada para pekerja atau profesional muda tentang hal ini? Jadi saya yang sampaikan adalah jangan terlalu khawatir dengan style atau sifat Pemimpin Anda. kepemimpinan Anda. Karena itu tidak relevan kalau menurut saya. Ya, ya. Yang relevan adalah bagaimana Anda fokus terhadap goal yang dibebankan kepada Anda dan bagaimana mencapainya. Jangan kita misalnya jadi orang, karena ada leadership yang pemalu itu ada. Ada ya? Ada. Cukup banyak leadership yang pemalu itu. Oke. Tetapi bukan berarti seorang yang pemalu itu tidak bisa menjadi successful leader. Oke. Ada leaders yang pemarah, Iya, iya. gitu ya. Iya, Tetapi bukan berarti leaders yang pemarah itu tidak efektif Iya, untuk iya. menjalankan tugasnya. iya, iya. Mungkin perlu kalibrasi. Yang pemalu itu mungkin perlu ada sedikit training Iya, untuk iya. lebih, karena menjalankan tugas leaders kan harus Oke. tentunya lebih banyak bersosialisasi dan lain-lain. Untuk menjalankan tugas dengan yang banyak, Iya. tentunya emosi juga harus ditahan dan Oke. lain-lain. Tapi menurut saya itu bukan persyaratan utama untuk menjadi successful leaders. Itu bisa dikalibrasi. Yang penting adalah bagaimana Anda clear terhadap goals-nya dan menjalankan itu secara tim, bukan secara sendiri ya, secara tim. Karena tidak ada super leaders. Yang ada adalah super team. Oke, apa yang Anda pahami tentang punishment and reward ya dalam dunia ketenaga kerjaan atau pemimpinan ya? Saya selalu believe punishment and reward itu Yeah. berguna, bermanfaat. Yeah. Tentunya yang perlu diperhatikan di sini adalah fairness. Oke. Fairness itu artinya apa? Ukurannya jelas. Iya, iya. Tanpa punishment, tanpa reward, saya pikir organisasi tidak akan berjalan menuju goal-nya. Iya, iya. Tetapi dengan punishment and reward, tapi tidak fair, pengukurannya tidak jelas, organisasi pun akan berantakan. Karena orang akan melihat, oh orang itu kok di-reward, Yeah. ukurannya apa? Oke. Orang itu, saya kok di-punish, Yeah. ukurannya apa? Yeah. Kalau clear semuanya, Yeah. saya rasa itu akan bermanfaat dan saya selalu menjalankan itu. Oke, menarik sekali. Measurement-nya yang penting. Measurement ya, jadi teman-teman pastikan measurement-nya tepat dan Anda merasa bahwa measurement itu juga tetap fair diberlakukan pada Anda, dan Anda juga harus mengakui jika Anda memang kurang, maka lengkapi kekurangan itu. Jika Anda punya kelebihan, maka ya Anda mungkin batas dapat reward ya. Gitu. Jadi suka dukanya apa sih Pak kalau memimpin itu? Wah, saya orang yang cukup positif ya Pak Abe. Positif ya. Saya merasa Kenapa sih sukanya- orang datang sini positif sebenarnya? Serius ya. Oke. Tapi saya merasa sukanya banyak banget. Sukanya saya. banyak banget, ya. Ada mungkin duka, cuman saya lupa lah dukanya Sampai apa. lupa ya. Saya nggak kepikiran gitu. Iya, Saya iya. lebih banyak sukanya ya, artinya Iya, ya. iya, Tentunya iya. ada dukanya. Mungkin kalau sedikit duka adalah ya kerja keras ya itu Kerja ya. keras itu ya. Tapi kenapa lupa? Karena itu part dari bagian dari apa ya? Job kita lah Iya, untuk iya. kita bekerja keras. Oke. Dukanya juga karena tadi saya, kalau silver liningnya saya bilang steps ahead Iya, gitu ya. iya. Apa bagian duka dari steps ahead itu? Iya. Artinya kita harus membuka jalan. Iya, Kalau masuk hutan tuh katanya Iya, membuka jalan yang iya. paling Iya, sulit ya, iya. harus tebas ini dan lain-lain. Oke. Ya itu kayaknya bagian Iya, iya, dari iya. passion saya juga. Babat ya. alas namanya. Babat alas ya namanya. Babat Ya. alas Iya. ya. Kita dalam bisnis itu. Ya, mungkin sebagian orang menyebutnya duka, kalau saya tidak. Iya, Saya iya. lupa itu karena itu I enjoy. Karena sudah tertutupi oleh keberhasilan. Ya, satu keberhasilan, dan kedua saya ngelihat tadi mission driven. Saya ngelihat apa yang akan Oke. dicapai bukan hanya untuk sayanya ya, tapi manfaatnya untuk banyak orang. Oke, apa peristiwa apa yang paling membahagiakan Anda dalam karir Anda? Dalam memimpin itu apa peristiwa yang paling menyenangkan? Mungkin tidak ada spesifik gitu ya, Iya, iya. tapi Yang berkesan ya? yang berkesan itu adalah ya tentunya pencapaian-pencapaian ketika kita melihat sendiri, dampaknya banyak yang dari yang kita lakukan. Gimana sih tahunya dampaknya banyak itu? Iya. Ya tentunya tidak 100% dampak positif itu terjadi. Setiap kita lakukan inisiatif berdampak positif, pasti ada sebagian dampak negatifnya. Nggak mungkin 100% itu Iya, iya. positif. Tetapi ketika kita mendengarkan dari banyak orang secara genuine gitu ya, Iya, kita harus filter juga ya, Iya, jangan yang tidak genuine ya, Iya. bahwa terima kasih karena inisiatif perusahaan, saya merasakan ini, saya merasakan Iya, itu, iya. saya merasakan itu. Itulah yang saya bilang micro rewards ya. Iya, iya. Dan tangible-nya bukan dalam bentuk
fisik, Iya, iya. tetapi kita ngelihat secara apa ya, mental gitu Iya, ya, iya. bahwa what you're doing atau what you did is right. Oke, menarik sekali nih. Teman-teman, Pak Rizky sudah membuktikan bahwa duka itu seperti sirna begitu saja ketika kita tahu apa yang ingin kita capai dan keberhasilan yang sudah kita dapatkan. Pak Rizky mau tanya nih, apa yang Anda alami dalam kehidupan Anda, masa-masa sulit seperti apa yang Anda alami sejak Anda kecil sampai Anda saat berkarir? Ya, mungkin karir aja ya fokusnya, karena Oke, masa boleh. kecil saya cukup bahagia. Cukup berarti, mungkin anaknya sultan kali. Lebih karena kasih sayang orang tua. Sekarang bilangnya, anaknya sultan. Bahasa sekarang kan Saya merasakan sekali kasih sayang orang tua Iya, gitu iya, ya. iya. Jadi saya nggak ada komplain lah ya Iya, iya, sama iya. masa muda saya, Iya, masa iya. kecil saya. Kalau Iya, iya. karir, kalau biasanya tuh karir tuh kan orang taruh di LinkedIn ya. Berarti kita masa-masa sulitnya apa tuh? Ya, kalau di LinkedIn orang nggak bisa lihat masa-masa sulitnya karena kita taruh yang bagus-bagusnya. Cuman sebetulnya jadi jangan ngelihat orang itu adalah wah bagus ya karirnya. Mohon maaf nih, kalau ngelihat LinkedIn saya bagus gitu ya. Oh, saya ceritain Pak, masa muda saya ceritain. Iya, Oke. tapi sebetulnya tidak terlihat apa struggle yang kita hadapin. Nggak mau memperlihatkan itu. Ya, bukan nggak mau memperlihatkan itu ya, mungkin nggak relevan juga ya forumnya ya. Iya. Tapi jadi jangan ngelihat orang adalah dilihat dari bagusnya Bagusnya atau saja. suksesnya saja. Karena in every success Iya. pasti ada failure. Oke. Tapi kita lihat dari pandangan mata yang lain, Iya. karena banyak orang kena failure mental, Iya. kena failure down. Iya. Padahal tadi yang kalimat saya pertama, di setiap sukses pasti ada failure. Iya. Berarti in every failure, Iya. you're one step closer to your success. Ya, sebenarnya oke. Sebetulnya kita makin dekat kepada sukses kita. Yang harus dihindari adalah mengulangi failure yang sama. Iya, yang harus iya. dihindari. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan atau kegagalan yang sama. Iya. Jadi kalau ditanya, saya ada nggak sih kegagalan? Banyak Pak sebetulnya. Saya ada nggak sih masa-masa sulit dalam karir gitu? Iya. Ada loh, saya juga merasakan. Kalau saya kebanyakan karena berpegang teguh kepada prinsipal saya. Iya. Ketika kita berpegang teguh pada prinsipal, wah tantangannya banyak Pak. Iya, integritas kita. Kita ada yang nyerang dari sini, dari situ. Itu hal yang biasa. Ya. Selama kita believe apa yang kita lakukan itu benar, Ya. ya hadapi Pak, gimana pun Ya, oke. juga. Dan pada akhirnya, ya tadi seperti kita bilang apa, kita udah lupakan kok hal-hal Oke. itu. Kita sudah bagian dari kebahagiaan kita, sukses kita. Itulah yang membuat kita terus melangkah dan membuat sesuatu yang baru lagi ya. Dan harus selalu begitu. Harus. Betul. Kayak Pak Ave ini melangkah terus saya lihat juga nih. Bagus Pak. Karena ada orang-orang seperti Pak Rizky yang selalu ada dan diundang pasti datang. Siap. Oke. Pak Rizky mau nanya juga nih. Apa yang membuat Anda berkembang dalam hidup? Kemudian apa motivasi Anda? Dan apa tujuan hidup Anda? Wah, ini saya 2-3 kali tanya pertanyaan berat ya di sini ya. Oh, di sini tempat yang berat-berat. Iya. Saya itu sebetulnya simple aja sih Pak. Tentunya bukan dari awal saya berkarir ya. Mungkin di tengah-tengah saya berkarir, doa saya itu simple. Doa saya adalah saya ingin memberikan dampak baik buat banyak orang. Iya. Kalau saya udah dapat dampak baik buat banyak orang, saya berdoa lagi. Saya pengen memberikan dampak buat lebih banyak lagi. Oke. Jadi itu yang menjadi motivasi saya sebetulnya. Untuk berkembang Untuk berkembang terus, menciptakan sesuatu yang baru, melakukan hal yang baru, melakukan hal-hal yang orang lain belum lakukan. Iya. Karena motivasinya adalah itu. Dan kalau dilihat apa yang saya lakukan sekarang, mudah-mudahan ya, insya Allah, memberikan dampak positifnya bukan saja buat banyak orang sekarang, tapi buat banyak orang di masa depan. Buat anak dan cucu kita. Karena planet bumi yang baik akan memberikan dampak yang positif buat anak cucu kita. Iya, menarik sekali nih. Tujuan hidup Anda apa ya? Tujuan hidupnya? Tujuan hidup saya ya itu tadi, memberikan dampak positif buat banyak orang. Oke. Kemarin soalnya ada sebenarnya hidupnya tujuan hidupnya masuk surga. Ya, boleh juga. Itu juga menjadi salah satu tujuan hidup saya sih, tetapi bukan buat di podcast kali kalau saya. Jadi kadang mereka yang sudah pada masuk pada tahap spiritual gitu udah
Yang penting sukses masuk surga gitu kan. Itu kan tujuan hidup yang paling akhir kata mereka. Iya, iya. Ini bagian dari usaha untuk masuk surga ya, memberikan dampak positif buat banyak orang. Oke. Itu tadi manfaat untuk banyak orang. Menarik sekali. Pak Rizky mau sharing, tolong di-sharing kepada para profesional muda, pengajar muda, bagaimana kiat-kiat dalam bekerja yang bisa mereka lakukan dan bagaimana saran Anda agar mereka bisa berprestasi atau berhasil di masa depan. Ya, sebetulnya kiat-kiat ini sudah banyak banget ya, maksudnya dari sejak guru-guru kalian sejak SD, SMP, SMA, ya kemauan belajar itu penting sekali. Karena saya termasuk orang yang percaya belajar itu seumur hidup, tidak berhenti. Saya juga mohon maaf nih, termasuk orang yang percaya bahwa sebetulnya gelar akademis itu datang dengan expiration date. Kalau kamu tidak belajar terus, itu expired. Jadi jangan percaya, oh saya sendiri saya tidak jarang menampilkan title saya, karena saya pikir itu bisa expired kalau saya tidak melakukan. Jadi belajar. Yang kedua, yang penting adalah bekerja keras. Ini sejak kecil kita dengarkan kata ini. Tapi bekerja keras tanpa belajar akan bekerja bodoh. Ketika kita sudah belajar, kemudian kita bekerja keras, itu bekerja pintar, bekerja cerdas. Nah, setelah kita lakukan dua hal itu, nah kalau ini tidak disebutkan oleh guru-guru kalian. Betul. Kalau saya bekerja selalu, motto saya adalah do what you believe what you do. Tadi kembali ke mission driven tadi. Saya percaya dulu ini apa sebetulnya, kenapa saya melakukan ini, kemudian saya lakukan itu dengan sepenuh hati. Indikatornya gampang. Kalau saya melakukan ini lebih dari 100%, berarti saya fully believe in it. Yakinlah pada. Tapi kalau saya mulai malas-malasan, berarti something wrong. You're not fully believing it what tinggalkan. You do. Bukan tinggalkan ya, berarti ada something wrong. Harus ada iterasi lagi di sini. Berarti belajar lagi. Iya, belajar lagi atau internalisasi lagi. Ini kurang ada yang keras, salah. Kurang percaya berarti kurang percaya. Jadi yang penting banget adalah percaya dulu apa yang kita lakukan, sehingga you do what you believe in, bisa lebih dari 100%. Dan secara statistik saya tidak bilang akan pasti berhasil, karena dunia ini tidak ada kepastian. Dunia ini adalah statistik. Secara statistik kemungkinan untuk berhasilnya jadi lebih banyak. besar. Lebih banyak. Oke, menarik sekali. Oke, moto Anda dalam hidup apa? Moto saya ya, waduh, ya moto saya berbuat baik lah, kira-kira begitulah. Berbuat baik. Ya, untuk banyak orang. Oke. Ini Anda punya putranya berapa? Dua, ada dua. Dua. Oke. Dua-duanya putra atau dua-duanya putri? Putra dan putri. Kalau saya zaman dulu, Orde Baru mungkin udah jadi model keluarga berencana, Pak. Bedanya 2 tahun, putra dan putri. Gandengan tangan. Yang paling besar. Itu gambarnya. Gambar dulu ya, keluarga berencana. Itu, itu masing-masing usianya berapa? Jangan udah punya cucu lagi? Enggak, belum sih Pak. Cuman udah berkarya sendiri mereka. Yang satu laki 26 tahun, udah bekerja di perusahaan mungkin rintisan juga, perusahaan startup yang cukup berhasil. Yang kedua putri 24 tahun. Udah 2 tahun ya. Beda 2 tahun kan cocok kan ya iklannya. Oke, benar. Jadi keinget kan gambar logo itu kan. Gen X yang begitu tahu. Gambar logo itu jadi inget kan Bapak. Iya. Oke. Jadi apa hobi Anda sih? Saya hobinya bermusik sebetulnya. Oh, musik? Iya, saya hobi sekali bermusik. Cuman sekarang saya ini kan, saya udah jarang keluar lagi. Saya main apa? Saya main keyboard, Pak. Keyboard ya? Iya. Punya saudara yang main musik juga? Saudara yang main musik. Saudara kandung? Saudara kan nggak ada. Nggak ada, cuma sendiri aja? Iya, ada sih kakak yang paling tua, dia bermain musik juga, cuman bukan sebagai musisi ya. Oke, mah hobi aja. Hobi gitu. Juga, ya. Oke. Para pekerja dan profesional muda, Pesiarus, kali ini kita benar-benar mendapat banyak ilmu dari Pak Rizky Kramadibrata yang sudah sangat berpengalaman di bidang korporasi, terutama memimpin beberapa perusahaan selama puluhan tahun. Saat ini beliau sedang fokus pada climate tech business, yaitu di perusahaan yang bernama Planet Carbon. Apa yang beliau sampaikan pada kesempatan ini sangat menarik sekali untuk kita pelajari, terutama bagi para pekerja muda, profesional muda, untuk bagaimana mencapai sebuah mimpi-mimpi atau karir yang lebih baik dengan perjuangan yang tentu akan Anda hadapi di saat ini dan di kemudian hari.
Nah, melalui apa yang disampaikan Pak Rizky Kramadibrata tadi, melalui perjuangan beliau yang begitu gigih hingga dipercaya sampai ke perusahaan level internasional, maka ini adalah satu ilmu yang penting untuk kita pelajari dan kita terapkan dalam karir kita. Terima kasih banyak sudah menyimak dari awal hingga akhir dari wawancara khusus para profesional yang saat ini kita hadirkan seorang top level management, seorang ahli di bidang manajemen perusahaan yaitu Pak Rizky Kramadibrata. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Pak Rizky. Sama-sama Pak Abe. Sama-sama.